Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Bagaimana keadaannya? Fantastis. Yes. Luar biasa fantastis. Yes. Puji Tuhan ya, karena sampai dengan saat ini kita bersama melihat dan merasakan bahwa campur tangan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin tahun yang lalu saya pimpin di Pondok Ungu ini yang hadir itu mungkin bisa dihitung berapa orang ya, mungkin 20 orang gitu ya. Bangkunya masih satu agak jauh lagi gitu ya, jaga-jaga ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak dan pendeta Dumi katakan kepada saya, Usi di Pondok Ungu sudah 2 kali ibadah, jam 6 pagi dan jam 10 pagi. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Korintus adalah sebuah tempat yang disebut sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, kota niaga. Sehingga dapat dipastikan bahwa banyak orang datang. Dan tentunya orang-orang yang datang juga punya latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kebanyakan dari mereka itu adalah latar belakang dari sebelumnya adalah latar belakang dari jemaat asal Yunani, ya. Yang boleh dikatakan bahwa mereka pada waktu itu belum mengenal Allah. Ayatnya yang kedua, bagaimana orang yang belum mengenal Allah itu, bahwa mereka lebih percaya, mereka menyembah dan percaya kepada berhala-berhala yang bisu, ya, yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bagi mereka berhala-berhala itu dapat berbuat sesuatu untuk mereka, ya. Karena tadi disebutkan bahwa banyak sekali orang yang datang singgah di Korintus, sehingga dapat dipastikan bahwa kalau tadi dari latar belakang agamanya, ya, kepercayaannya, maka kita juga memastikan dari bagian 1 Korintus ini, 1 Korintus 3 secara khusus, kenapa terjadi perselisihan, maka tidak dapat ditutupi bahwa jemaat ini dia memiliki kekayaan. Kekayaan bukan hanya sesuatu yang dihasilkan, ya, mungkin dari alamnya dan lain sebagainya, tetapi mereka punya kekayaan. Dalam bagian bacaan kita ini adalah karunia. Yang disebutkan kalau dalam bagian bacaan 1 Korintus 12 ini disebutkan itu, ya, di dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya, bahwa kepada yang seorang Allah memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, dan seterusnya, ya. Termasuk karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, kalau kita melihat bahwa karunia-karunia yang diberikan bagi kehidupan yang ada di dalam kehidupan jemaat Korintus itu, ada yang biasa-biasa saja, ya. Tetapi ada yang luar biasa, ada yang spektakuler, boleh dikatakan, ya. Yaitu apa yang tadi disebutkan, karunia untuk berbahasa roh, glossolalia. Sehingga dari sini kita dapat
pastikan bahwa ada yang menganggap dirinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan orang yang mempunyai kemampuan untuk berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, dari sini kalau kita membandingkan pasalnya yang ketiga, maka tidak heran kalau surat 1 Korintus ini dinamakan sebagai surat air mata Rasul Paulus. Kenapa? Ya, karena terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan, ya, terjadinya pengelompokan. Kenapa? Karena orang merasa bahwa dirinya itu lebih hebat dari yang lainnya. Orang merasa bahwa dirinya itu lebih dipentingkan daripada yang lainnya. Karena itu surat ini dinamakan sebagai surat air mata. Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu tema khotbah kita adalah mengetahui kebenaran tentang karunia-karunia Roh. Korintus, bahkan juga kita mau dikatakan lewat surat ini bahwa Allah memberikan karunia. Allah memberikan karunia bagi setiap orang percaya sebagai anugerah Tuhan. Sebagai anugerah Tuhan untuk menjadi perlengkapan dalam rangka tanggung jawab pelayanan yang dipercayakannya. Anugerah, kado, karisma atau karismata. Nah, karena itu dia melekat dalam diri setiap orang percaya, yaitu tanggung jawab untuk melayani. Maka setiap individu memiliki peran yang sangat penting dalam persekutuan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Nah, Rasul Paulus katakan bahwa kalau kita baca ayat yang selanjutnya, bahwa jemaat melakukan tanggung jawab itu dalam kebersamaan tanpa harus bersaing. Tidak ada yang merasa lebih baik, tidak ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, sebab setiap karunia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dia punya kedudukan yang sama di hadapan Allah. Nah, jika karunia itu tidak digunakan secara bertanggung jawab, maka sebagai anugerah Allah itu dia akan diambil daripada jemaat, daripada kita. Nah, ada berbagai karunia disebutkan di situ. Tetapi ini yang harus digarisbawahi, ya, bahwa sumber tunggal, yakni Roh Allah. Ada berbagai karunia, tetapi sumber tunggalnya itu adalah Roh Allah. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus Tuhan melalui hidup dan pelayanannya selain oleh Roh Kudus. Karunia-karunia itu diberikan untuk kepentingan, untuk kebaikan bersama. Karena itu bila ada satu anggota yang menderita, semua merasakan penderitaan itu. Dan bila ada satu anggota dihormati, maka semua turut bersukacita. Nah, jadi kesatuan dan kebersamaan kita dalam pelayanan dengan keanekaragaman karunia itu menjadi penting. Ya. Menjadi penting. Disitulah letak kekuatan. Disitulah letak kekuatan atau potensi jemaat untuk membangun tubuh Kristus itu sendiri. Kesatuan kita, kesatuan jemaat pada saat itu dalam berbagai karunia.
oleh Roh yang satu akan menjadi kesaksian di tengah dunia yang terpecah. Karena apa? Karena persaingan, karena konflik, karena peperangan. Kesanalah kita diutus. Kesanalah jemaat di Korintus itu diutus. Untuk apa? Untuk melayani. Bukan untuk popularitas diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, firman Tuhan masih relevan untuk bersama kita hayati, untuk bersama kita renungkan di dalam kehidupan persekutuan kita. GPIB Pondok Ungu tentunya masih bergumul ya tentang gedung gereja. Ya. Pondok Ungu pastinya juga bergumul dalam pelayanan-pelayanan bersama ke depannya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa karunia yang ada pada kita itu bukan berasal dari dalam diri kita. Ya. Memang iya, mungkin ada yang mengatakan kalau dia bisa berkata-kata dengan hikmat, nggak ada yang salah. Ya. Mungkin ada yang berkata, oh karena keturunannya. Oke. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang ada di dalam diri kita, yang bisa bernubuat, yang bisa melakukan mujizat, itu semata-mata anugerah Tuhan. Ya. Profesi sebagai dokter, ya, dia juga bisa melakukan mujizat yang Tuhan lakukan melalui kehidupannya, dirinya. Ya kan? Jadi semua itu karena Tuhan. Sehingga persekutuan jemaat di GPIB Pondok Ungu ini mau diingatkan melalui firman Tuhan. Apa yang kita miliki ini, ya, karisma, kado, potensi yang Ibu Bapak miliki itu, ingat, jangan pernah dianggap enteng. Jangan pernah dianggap enteng. Wah, saya nggak berguna, saya nggak berarti. Saya ini siapa sih? Sehingga mau atau tidak mau melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Lambat laun kemudian jemaat itu akan menghilang. Jadi karunia itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita jangan pernah dianggap enteng. Sekalipun kita menyadarinya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma bisa begini. Karena itu Rasul Paulus dia menyampaikannya, menganalogikan persekutuan itu sebagai anggota tubuh, kaki, tangan, dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa saya ini tidak dipentingkan. Itu yang pertama, jangan kita anggap enteng, sehingga kita acuh tak acuh terhadap panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, jangan kita sombong bahwa saya itu punya kehebatan yang luar biasa daripada situ. Sekali lagi bahwa apa yang ada padamu, karunia yang ada padamu itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu harus dibangun untuk kepentingan bersama. Harus dibangun untuk kepentingan bersama. Sungguh indah, saudara-saudaraku, kalau kita
hati bahwa di hadapan Tuhan sekalipun kita ini kecil, tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dalam sebuah kebersamaan, maka itu menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Sesuai tadi nyanyian dari Gerakan Pemuda. Kenapa? Karena kita diutus untuk kirimkan cahaya terang Kristus itu. Bukan kepada dunia di mana kita saat ini konteksnya ya persekutuan jemaat, tetapi kita terpanggil, diutus untuk apa? Untuk mengirimkan cahaya kepada orang-orang yang ada di sana, di luar sana, orang-orang yang ya hidupnya tidak menentu. Saudara dan saya terpanggil untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu dalam semangat masih memahami atau kita masih menjalani minggu sesudah Paskah, kebangkitan Kristus, lewat surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, ya, bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Barang siapa ada di dalam Kristus, dia juga hidup baru. Karena itu, mari kita menjalani hidup kita, hidup yang senantiasa dibaharui oleh Allah. Hidup yang dibaharui oleh Allah adalah hidup yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi hidup yang dibaharui oleh Allah dengan semangat kebangkitan Yesus Kristus adalah kehidupan yang mau memperhatikan semua untuk kepentingan bersama. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga pewartaan lewat kehidupan kita, pewartaan khotbah yang hidup itu akan menjadi berarti, akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Karena apa? Karena di dalam persekutuan tubuh Kristus ini, dia mau saling mengisi, saling menguatkan, saling menopang,